sharing. Pencak silat, budaya warisan leluhur, berkembang begitu pesat di negeri kaya dan subur. Jasa para jawara dari barat hingga timur kan selalu terkenang walau jasad mereka telah terkubur. Pencak silat, budaya warisan leluhur, berkembang begitu besar di negeri kaya dan subur. Jasa para jawara dari barat hingga timur kan selalu terkenang walau jasad mereka telah terkubur. Assalamualaikum dulur-dulur, welcome back to my YouTube channel Asranto Jakarta. Sugeng enjing dulur-dulur, selamat pagi. Semoga hari ini menjadi berkah buat kita semua dan apapun yang kita lakukan, semoga diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini dulur-dulur, kembali ke segmen sharing bersama Bima NF. Kali ini kita ingin membahas sebuah DM kiriman dari dulur kita. Kalau saya lihat atau saya baca di DM-nya, ini dari dulur asal Timor Leste ya. Jadi dia mengirimkan sebuah pesan kepada Bima ANF. Jadi seperti ini dulur-dulur. Bang, tolong buat video tentang PSHT Timor Leste, Bang. Kalau di sini PSHT dianggap pengkhianat bangsa Timor Leste karena cuma PSHT itu dari Indonesia, Bang. Tahu sendiri kan dulu Timor Leste pernah dijajah oleh Indonesia. Karena itu sebagian dari rakyat Timor Leste bilang PSHT promo otonomi. Dan bila kami bersumpah kepada bendera merah putih, bukan bendera kami sendiri. Ini agak tipu mungkin ya. Dan mereka beranggapan bahwa kami itu pengkhianat negara. Tolong bikin video dan jelaskan kalau ajaran kita tidak memandang agama, suku, derajat, dan ras. Ya. Oke dulur-dulur, jadi sebelum pembahasannya lebih jauh lagi ya, sebelumnya mohon maaf dulur-dulur karena saya agak ngantuk. Semalam habis tes sabuk polos dari siswa saya yang kloter kedua. Minggu ini juga mau tes dari polos ke Jambuan. Mohon doanya dulur-dulurku, semoga acaranya berjalan lancar dan tidak ada suatu halangan apapun. Begini ya, sebelum pembahasan kita lebih jauh tentang PSHT di Timor Leste ini, sebelumnya saya ingin menceritakan ke dulur-dulur semua bahwa ayah saya adalah seorang tentara. Kebetulan dia juga ikut operasi Seroja juga ya kan, yang ada di Timor Leste sekitar 11 bulan kalau ayah saya cerita. Jadi pengalaman ayah saya ketika perang di Timor Leste itu, zona merah itu adalah zona yang dimana di situ itu tidak ada yang bisa masuk ke situ karena banyak sekali musuh. Tapi ayah saya berikut dengan teman-teman kompinya ya kan, atau pelotonnya ini berhasil masuk. Sampai di sana itu justru malah tentara Indonesia disambut dengan baik dulu ya kan. Jadi kalau ada cerita yang masuk di Timor pada saat itu perang ya kan, baku tembak segala macam, itu mungkin kondisi dan situasi yang berbeda ya. Tapi kebetulan kalau pas ayah saya ini di sana itu justru malah disambut dengan baik ya kan. Justru malah baku tembaknya itu yang pas di hutan. Itu cerita ayah saya. Apabila ada yang beranggapan bahwa Indonesia menjajah Timor Leste, itu tidak benar ya. Justru kita ini mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia pada saat itu. Ketika Timor masih bersatu dengan Indonesia. Jujur ya, ini sebenarnya kalau ayah saya pribadi agak rasa kecewa pasti ada. Semua prajurit pasti ada rasa kecewa ya kan. Karena di mana puluhan bahkan ratusan ribu rekan mereka harus terkubur di sana ya kan. Bahkan ketika teman ayah saya ini tertembak ya, dia sempat diberi wasiat untuk membawakan seragamnya ya kan. Seragamnya ini ke istrinya, dan pada saat itu dia punya anak kecil. Ketika ayah saya memberikan seragam temannya ini kan, anak teman ayah saya bertanya, "Om, ayah mana om? Om, ayah mana om?" Di situ ayah saya tidak bisa membendung tetesan air matanya. Sedikit cerita dulur-dulur. Jadi yang pembahasan soal bahwa Indonesia pernah menjajah Timor Leste itu salah ya. Itu salah. Justru kita memperjuangkannya agar tetap bisa bersatu dengan negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, perihal tentang apabila kita ikut PSHT di Timor Leste, itu kita sama saja dianggap pengkhianat. Kalau untuk pembahasan dari lingkup PSHT-nya begini dulur-dulur. Memang PSHT ini memang didirikan memang untuk
warga atau bangsa Indonesia. Ini memang nyata. Kang Mas Tarmaji sendiri yang berpesan dan videonya pun sampai sekarang di YouTube masih ada. Tidak mungkin negara lain mau menyanyikan Mars Esa Terate ya kan. Yang di situ ada liriknya, mengabdi nusa dan bangsa dengan tulus ikhlas, menjunjung tinggi Pancasila demi Indonesia Raya. Mana ada negara asing yang mau menyanyikan Mars Esa Terate yang di situ itu menggunakan ideologi Pancasila ya kan. Para warganya memang dididik untuk menjadi pribadi yang berbudi luhur ya kan, mengenal diri, berbudi luhur, tahu benar dan salah, yang jelas melalui perantara pencaksilat dan ideologi Pancasila. Karena Setia Hati Terate itu memang dikhususkan untuk bangsa Indonesia. Namun pencaksilatnya atau bela dirinya itu bisa dipelajari oleh semua sekalipun bangsa asing. Kalau misalnya ikut PSHT dianggap pengkhianat, mungkin orang menilainya karena beranggapan di Esa Terate itu diajarkan sesuai dengan norma-norma yang ada di Indonesia dan menggunakan ideologi Pancasila. Namun di Esa Terate tidak memaksakan untuk mengikuti ideologi Pancasila. Kalian hanya mempelajari aliran bela diri atau pencaksilatnya saja. Untuk dari segi penerapan tingkah laku, itu bisa disesuaikan dengan negara kalian masing-masing. Sebenarnya tidak di Timor Leste aja, dimanapun tempat kita babat alas membentuk latihan PSHT kan, pasti di situ akan menimbulkan pro dan kontra, itu pasti. Jadi ini bukanlah hal yang harus kita besar-besarkan. Intinya adalah ikuti saja alur atau budaya masyarakat setempat. Apabila itu memang baik dan tidak masalah kan, tidak berpengaruh dengan kegiatan kita ya, kita ikutin saja. Tapi apabila itu kira-kira salah ya kan, atau perlu diluruskan, sedikit-sedikit kita dekati ya kan, kita beri pengertian agar tidak terjadi bentrok antara warga PSHT dengan masyarakat sekitar. Saya terus terang ya baru mendengar masalah seperti ini ya, karena saya sendiri aja, letting saya dari Timor Leste itu dulu ketika pengesahan di DKP Madiun itu ada 13 orang, dan Timor Leste itu setiap tahunnya pasti mengesahkan warga. Ternyata ada masalah internal juga ya, semua pasti memiliki masalah internal, termasuk organisasi PSHT sendiri pun ini juga punya masalah internal. Tapi permasalahan internal ini justru harus kita selesaikan bersama-sama, jangan sampai kita justru malah menyerah dengan keadaan yang ada. Oke dulu-duluku, terima kasih sudah menonton video terbaru dari Bima NF, dan sampai jumpa di video Bima NF yang selanjutnya. Salam persaudaraan. Salam persaudaraan para pemuda-pemudi yang saat ini masih dalam perpecahan, mewarisi perselisihan cara para penjajah untuk hancurkan sebuah persatuan. Mungkin saat ini ku tak akan singgung semua perguruan atau keluarga besar dunia persilatan. Hanya 4 organisasi yang para anggotanya masih sering terlibat pertikaian.